ya, bersama Kak Rohayati, Bagong dan Christian. Selamat hari Minggu semuanya. Minggu. Ya, sebelum kita mulai kebaktian pagi hari ini, adik-adik siap-siap dulu ya. Sudah pada mandi, sudah cantik, sudah ganteng, sudah wangi. Iya, betul. Nah, sebelum kita mulai kebaktian ini, kita nyanyi dulu ya Kak. Ya, Oh ya, kita nyanyi dulu. Kita halo sama teman-temannya Kita ya. sapa dulu teman-teman yang lainnya. Ya, kita berdiri dulu Kak, kan harus bergerak. Ya. Adik-adik biar seger, udah mandi, kita mau bergerak biar gak dingin. Suasana masih hujan ya. Ya. Yuk kita berdiri adik-adik. Ya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyi ya. Halo gitu ya. Musik. Sampai bergerak ya adik-adik. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hola, hola. Semuanya senang, semua bersuka, sama kamu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sama Yesus bersertamu. Sekali lagi. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Cuy. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab kamu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Bagaimana? Kita kan adik-adik semua. Kita tetap Seger bersukacita ya. Ya. Tetap bergerak adik-adik ya. Setelah kita puji Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan ya. Nanti ada Kak Nena yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang tidak boleh sombong. Adik-adik ingat ya, tidak boleh sombong sama teman-teman, sama orang yang kita kenal juga. Nah, nanti Tuhan Yesus marah juga ya. Iya, betul. Nah, sebelum kita melanjutkan kebaktian sekolah minggu ini, kita mulai dulu berdoa dulu Yuk ya. kita mau Ya. berdoa dulu yuk. Kebaktiannya berjalan dengan baik, selalu dalam penyertaan Tuhan, adik-adik mendapatkan sukacita yang lebih lagi di tahun yang baru ini ya. Yuk kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat pagi hari ini atas setiap penyertaan kepada setiap kami, memberkati kami dari malam hari dan pagi ini kami bangun, kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mengikuti ibadah, kami akan beribadah sekolah minggu. Engkau memberkati setiap kami, memberkati ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya, memberkati kami untuk kami bisa mengikuti, bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini. Berkati kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak yang baik seperti yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Yuk kita mau masuk ke firman, tapi kita mau puji Tuhan dulu. Iya. Tentunya. Kita mau nyanyi apa ya Kak? Aku senang jadi anak. Oh iya, kita mau jadi anak Tuhan yang baik ya. Ya. Mari kita nyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi
bohong itu tetap bohong itu tidak boleh, harus jujur, gitu ya. Ya. Sombong juga tidak boleh ya, Ya. Kak. Kita harus sapa. Ya, kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Sebelum Nah. kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, Kak. Oke, kita bersama dulu. Adik-adik disiapkan ya Alkitabnya. Nanti akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Nena. Yuk kita berdoa dulu sebelum masuk ke dalam firman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Walaupun lewat streaming Tuhan, Engkau tetap persatukan kami Tuhan. Kami tetap dapat pelayanan Tuhan. Juga untuk adik-adik Engkau tetap berkati untuk dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan dari Kak Nena. Engkau berkati Tuhan agar firman-Mu menjadi benih yang tumbuh subur di dalam anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir nanti. Amin. Adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah menyanyi, kita menjadi anak Tuhan, tidak boleh sombong, tidak boleh bohong. Harus rendah hati. Nah, Nanti adik, Kak Nena yang mau Iya. menjabarkan semuanya biar adik-adik itu mengerti apa itu rendah hati, apa itu sombong, gitu ya. ya, kita mau dengarkan cerita dari Kak Nena. Siap-siap ya adik-adik, sudah dipersiapkan kan Ya. Alkitabnya? Dibuka Alkitabnya. Dengerin Kak Nena yang akan membawakan cerita buat adik-adik sekalian. Selamat mendengarkan. Kita Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan Kak Nena. Kita mau bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, siapkan Alkitabnya dan terlebih siapkan hatinya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Lebih Baik Rendah Hati Daripada Sombong. Selamat pagi anak yang baik dan tidak sombong. Anak yang baik dan tidak sombong pasti disayang Tuhan. Nah, semoga di antara kita tidak ada yang seperti itu. Kita semua menjadi anak yang baik dan tidak sombong. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak apa akibatnya kalau kita menjadi anak yang sombong? Ayo dijawab teman-teman yang di rumah. Ya, menjadi anak yang sombong adalah akibatnya kita menjadi tidak punya teman. Teman-teman kita jadinya menjauhi kita. Nah, pada hari ini, pada pagi hari ini, Kak Nena punya cerita yang menarik loh. Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Dahulu kala, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah 2 ekor ulat. Yang satu bernama Vintu, bersifat ramah, rendah hati, dan baik. Sedangkan yang satunya bernama Tufi, yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Pada suatu hari, Hai Tufi, bolehkah aku meminta sedikit makananmu? Hei Vintu, ini makananku dan tetap makananku. Sana cari makanan yang lain. Baiklah. esok harinya terdengar sorakan dari para binatang karena akan ada pesta hutan. Asik, pasti di sana ada banyak makanan. Aku bisa makan sepuasnya. Aku juga bisa makan biji-bijian kan? Oh iya, bagi para ulat kalian tenang saja, aku tak akan memakan kalian kok. Namun tiba-tiba, Ini hanya pesta kecil. Lihat saja, suatu saat nanti aku akan membuat pesta yang lebih besar. Tufi, kamu tidak boleh begitu. Biarkan saja. beberapa hari kemudian, Tufi dan Vintu sudah menjadi kepompong. Dan setelah beberapa minggu kemudian, mereka sudah keluar dari kepompongnya. Tak disangka sayap Tufi ternyata berwarna hitam, sedangkan Vintu malah berwarna-warni.
Tufi tahu ini akibat keangkuhannya. Ia sangat menyesal. Nah, kita sudah menyaksikan cerita pendek atau cerita animasi. Nah, dari cerita animasi tadi kita mau belajar supaya kita tidak sombong. Karena ketika kita sombong, teman kita tidak mau mendekat dengan kita. Teman kita jadi menjauhi kita. Gak mau ya? Nah, teman-teman, di Alkitab juga ada cerita. Kita mau membaca dari Injil Markus. Kita mau baca dari pasal yang ke-1 ayat 4 sampai 11. Nah, di Injil Markus 1 ayat 4 sampai 11 ini kita mau belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis. Nanti teman-teman bisa membaca di rumah masing-masing ya. Nah, pada saat itu Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan pertobatan dan baptisan. Banyak sekali orang Yudea dan daerah lain yang datang dengan mengakui segala dosanya. Dan mereka akhirnya dibaptis di Sungai Yordan. Nah, sekalipun Yohanes telah berhasil mendatangkan banyak orang dan banyak orang pula yang bertobat dan dibaptis, namun Yohanes tidak sombong. Yohanes tetap merendahkan hatinya dan ia menyampaikan bahwa akan hadir sosok yang lebih berkuasa atas dirinya. Dan siapakah sosok itu? Sosok yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis itu yaitu Yesus. Bahwa Yesus akan datang tidak membaptis dengan air, tapi dia akan membaptis dengan Roh. Dan hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Yohaneslah orang yang pertama yang menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Yesus datang kepada Yohanes dan ia minta untuk dibaptis. Nah, hal ini membuktikan bahwa Yesus juga rendah hati. Sekalipun ia menjadi Tuhan atau ia adalah Tuhan yang memiliki semua kuasa baik di bumi dan di surga, namun ia menempatkan dirinya sama dengan orang berdosa. Meskipun Yesus sebenarnya tidak berdosa. Nah, dua tokoh ini mengajarkan kita untuk kita rendah hati. Meskipun kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang sangat pintar, orang yang hebat, tapi kita harus tetap merendahkan hati kita. Tidak perlu kita menyombongkan diri kita. Seperti cerita yang sudah kita dengar tadi. Yohanes meskipun dia sudah berhasil mendatangkan banyak orang yang mau bertobat, tapi Yohanes tetap mau merendahkan hatinya. Begitu juga dengan Yesus. Meskipun Yesus sangat berkuasa, dia lebih hebat dari Yohanes, tapi dia mau datang dan meminta dibaptis oleh Yohanes. Nah, teman-teman, dari cerita hari ini kita mau belajar supaya kita menjadi pribadi yang selalu merendahkan hati, pribadi yang tidak sombong. Karena dengan begitu Tuhan akan menyayangi kita dan segala hal yang baik pasti akan datang kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar, di mana Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang selalu rendah hati dan tidak sombong. Ajar dan tuntun kami ya Bapa, untuk hari lepas hari kami boleh belajar dan kami boleh terus membentuk diri kami menjadi pribadi yang baik sesuai dengan keinginan-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih beribadah secara online di rumah. Bila Tuhan senantiasa menaungi mereka dengan sayap kasih-Mu, dan biarlah kami menyerahkan pandemi ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah pandemi ini segera berlalu
sehingga kami boleh kembali bertemu untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita tadi diajari rendah hati sama Kak Nena. Rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh bohong. Dan kita dengarkan cerita firman Tuhan tentang kebenaran cerita firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus waktu itu dibaptis oleh Yohanes. Dia mau merendahkan dirinya, tidak meninggikan diri walaupun dia seorang Yesus. Nah, yuk Ya, kita mau lanjutkan. iya kita mau, ini sudah mau di ujung ya, Dek. Iya, Jadi di ujung ibadah. Kita mau menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau persembahan. Persembahan adik-adik bisa kumpulkan Di kantong ya. Ya, nanti Masukin bisa ke amplop. dititipin orang tua. Kalau orang tua ke gereja apa dititipin lah. Nanti ada yang menyalurkan. Nanti orang tua Ya. bisa menyalurkan ke gereja. Jadi kita mau menyanyi persembahan. Aku bawa persembahan. Aku bawa persembahan. Nah, kita mau menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita sudah firman, kita mau berdoa untuk persembahan ya adik-adik. Ya, sekalian berdoa untuk penutup ya Kak. Ya. Jadi kita menyelesaikan ibadah pagi ini sudah memuji mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan, Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kita ya. Ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan pada minggu hari ini. Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir ini ya Tuhan. Meskipun masih dalam kondisi ibadah online Tuhan, namun Engkau tetap berkenan, kami akan selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya persembahan kami yang sedikit ini Tuhan, dalam kekurangan kami tetap mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau terima, Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memberkati saudara-saudara kami Tuhan, untuk memberkati gereja kami Tuhan. Kiranya semakin bertumbuh, semakin berkembang sesuai rencana-Mu ya Tuhan, dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Engkau tetap menyertai kami satu persatu Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Engkau tetap berikan kesehatan bagi mereka. Engkau sertai, Engkau tetap pelihara, Engkau jaga mereka ya Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan untuk selalu dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau jamah adik-adik, Engkau berkati keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga gereja GKJ Bijian Tuhan, dimanapun mereka berada, tetap dalam kesehatan, dalam perlindungan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Sebagai Ya. penutup kita Penutup. pujikan KASIH, kasih. Iya, biarlah kasih itu selalu pada setiap kita semua Ya. ya. Untuk penutupnya adik-adik berdiri yuk. Kita mau kasih gerakan. Bisa mulai gerakan dulu, adik-adik. Kasih.
kita harus selalu semangat, sehat. Jaga kesehatan, jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Gitu ya adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan dengan sekolah minggu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.